Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 8, kompetensi dasar menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Cara mengidentifikasi teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat gagasan pokok pada tiap-tiap paragrafnya. Isi teks akan mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Kalian masih ingat kan cara membuat peta pikiran? Bagus, kita lanjutkan. Bagian-bagian pada teks non-fiksi. Yang pertama adalah bagian pengantar. Kemudian, pemunculan masalah. Setelah ada masalah, bagian selanjutnya adalah puncak masalah atau klimaksnya. Dan bagian yang terakhir adalah bagian penyelesaian masalah atau ending teks non-fiksi. Urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Berdasarkan urutan waktu terjadinya, berdasarkan hubungan sebab akibat, dan berdasarkan tema bacaannya. Langkah-langkah menentukan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, cermatilah tiap-tiap paragrafnya. Yang ketiga, perhatikan waktu serta kejadian pada teks non-fiksi tersebut. Dan yang terakhir, catatlah kejadian yang terjadi secara urut. Kita lihat contohnya. Kita baca bersama-sama teks berikut ini. Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu, sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bunga, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari, sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberikan seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi, untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga? Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali.
Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bumala telah terisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah. Hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bumala. Bumala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun, bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Itu teks yang sudah kita baca. Sekarang, kita lihat urutan peristiwa pentingnya. Peristiwa yang pertama, Bumala memberikan sebuah buku tulis bersampul merah kepada seluruh siswanya. Bumala meminta siswa menggunakan buku untuk kegiatan apa saja. Makale ingin membuat herbarium, walaupun daerahnya jarang ada tumbuhan. Buku tulis merah milik para siswa telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Namun, buku tulis Makale masih kosong. Di daerah Makale, turun hujan sangat deras sehingga benih-benih tumbuh dan bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun. Urutan berikutnya adalah Makale memetik sekuntum bunga merah, kemudian menempelkannya di dalam buku. Berikutnya, Bumala membuka buku tulis merah Makale yang hanya berisi satu halaman dan hanya satu bunga di dalamnya. Dan yang terakhir, ini ending ceritanya. Bunga tersebut merupakan bunga paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Mudah ya? Yang paling penting untuk menuliskan peristiwa penting atau kejadian dalam teks, urutannya harus sesuai dari paragraf yang pertama. Kalian bisa kan? Silahkan bisa berlatih sendiri, temukan teks, baik fiksi maupun non-fiksi, silahkan cari teksnya dan kamu bisa menentukan urutan peristiwanya. Nah, kunci sukses untuk memahami pelajaran bahasa Indonesia itu anak-anakku. Yang pertama, kita harus mau membaca dengan teliti. Kita juga harus mau mencermati kosakata tiap kalimatnya. Dan harus mau menulis isi bacaannya. Semangat belajar ya. Oke, tetap semangat anakku, jaga kesehatan dan harus jadi anak yang soleh-soleha. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.